pasal yang pertama dari ayat 26 sampai dengan ayat 38. Saya akan bacakan, saudara, dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah itu kita masuk dalam doa dan kita lanjutkan pembacaan Alkitab. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Mari kita masuk dalam doa, kemudian kita melanjutkan pembacaan kita. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu karena pada hari Natal ini kembali Engkau berikan kepada kami satu pengetahuan firman-Mu, firman yang kekal, sehingga kami belajar tentang Natal dan peranan wanita yang seringkali disepelekan dan tidak banyak dibicarakan Tuhan. Tetapi pada hari ini Tuhan, kami mau belajar dari peranan seorang wanita yang Kau berkati, baik pada waktu Natal, pada waktu pelayanan-Mu, dan juga pada waktu penginjilan yang ada di seluruh muka bumi ini, yang dimulai dengan kitab Kisah Para Rasul. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, dan kami mau belajar khususnya bagi ibu-ibu yang pada saat ini dalam yaitu ketidaktentuan, tidak punya pengharapan, yang mereka meragu-ragu dengan hidup mereka dan susah sekali melayani Tuhan. Biarlah pada hari ini kembali dibangkitkan dan dibakar, yaitu jiwa misi mereka, jiwa melayani Tuhan mereka kembali dikobar-kobarkan. Biarlah roh Tuhan melalui firman Tuhan, yaitu menggerakkan hati mereka kembali untuk melayani Engkau dan berpaut kepada pemilik yang utama hidup kami ini Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah datang pada waktu Natal ini dan menyelamatkan kami dan menebus dosa-dosa kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya ayat yang ke-31 demikian. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau kita telusuri dengan baik-baik, yaitu bagaimanakah Tuhan mempersiapkan kedatangan daripada Juru Selamat itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita memperhatikan pada pasal pertama Matius, di situ dijelaskan pada ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus. Dan kemudian pada pasal pertama ayat yang ke-18 dijelaskan, di situ dikatakan ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah demikian. Nah, saudara, pada waktu Natal ini ingat baik-baik bahwa silsilah Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, dan sesudah Yesus dilahirkan pada pasal 2 ayat yang pertama Injil Matius menjelaskan seluruh daripada yaitu fokus Natal dan fokus daripada perayaan Natal ataupun ibadah Natal adalah untuk menyembah Dia. Seperti orang-orang Majus, seperti juga gembala-gembala, mereka mempunyai satu fokus hidup mereka adalah menyembah kepada Kristus. Dan bagaimanakah kita melihat hal ini? Saudara, kita melihat bahwa ada beberapa poin yang penting sekali di dalam seluruh silsilah ini. Mulai dari Daud, Abraham, dan kemudian dari Abraham dijelaskan satu persatu Ishak, Yakub memperankan Yehuda, dan seterusnya sampai kemudian yaitu papa daripada Yusuf yang bernama Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, dan melahirkan Yesus Kristus yang disebut sebagai Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan
dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Ini adalah silsilah. Pada waktu silsilah ini diberikan, silsilah dari garis keturunan Yusuf suami Maria. Pada Lukas pasal yang keempat, dari keturunan silsilah Tuhan Yesus Kristus dari keturunan mamanya. Maka saudara, pada pasal 3 ayat 23 dijelaskan, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, dan seterusnya sampai kepada anak Adam dan anak Allah. Seluruh daripada keturunan ini ada dua hal yang penting di dalam silsilah keturunan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, keturunan secara historis, artinya bahwa jalur keturunan Tuhan Yesus itu satu persatu dengan teliti Tuhan berikan satu persatu, yaitu dari mulanya awal manusia sampai kepada Abraham sampai kepada Daud sampai kepada pembuangan terus sampai kepada yaitu Yusuf sendiri. Itu dengan teliti Alkitab ceritakan, dan satu persatu itu dengan jelas. Mengapa ini bisa dituliskan? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang sangat menghormati akan silsilah, dan bangsa yang menghormati silsilah adalah bangsa yang boleh disebut sebagai bangsa yang tahu diri, tahu akan hidup mereka, bahwa mereka dipimpin oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Tetapi kalau kita melihat pada kitab Injil Yohanes, maka silsilah itu bukan ditulis di dalam sejarah manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 14 lebih itu dijelaskan di sana mulai kapankah Yesus itu ada. Jadi keberadaan Yesus bukan hanya pada saat dia lahir sebagai manusia, tetapi dia sudah ada bersama dengan Allah. Jadi silsilah di dalam keilahian, silsilah di dalam yaitu timeless, yaitu di dalam tanpa waktu, artinya kekal itu. Yesus sudah diberikan satu hidup ketetapan yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, yang ada dalam hidupnya bersama-sama dengan Bapa dan juga Roh Kudus itu yang kekal. Jadi di dalam dirinya dia ini, dia sudah memperlihatkan di dalam dua macam silsilah. Pertama, garis keturunan itu kemudian dia dilahirkan sebagai manusia, dan garis daripada keilahian kekal yang tidak mempunyai sudut garis pandang daripada sejarah historis, tetapi dari kekekalan menuju kekekalan. Dan inilah persiapan Allah mempersiapkan juru selamat sedemikian rumitnya, sehingga satu persatu itu dengan detail sekali. Dan rahasia ini beribu-ribu tahun para nabi ingin menyelidiki ini, dan bahkan nabi-nabi perjanjian lama ingin melihat akan kepenuhan ini, ingin melihat akan kegenapan ini, tetapi hanya Yohanes Pembaptis yang mendapatkan hak seperti ini. Yang kedua hal yang perlu kita pikirkan, mengapa Tuhan memakai orang-orang yang dipinggirkan? Mengapa Tuhan memakai orang-orang yang tidak dianggap? Tuhan menampakkan diri di dalam puji-pujian yang memuji akan anaknya, bukan kepada orang-orang yang ada di istana, bukan kepada orang-orang yang ada di tempat-tempat di mana ahli Taurat itu ada, di mana imam-imam itu ada. Tetapi Tuhan memberikan satu, yaitu penampakan yang luar biasa sekali kepada gembala-gembala, dan hanya kepada gembala penampakan yang dari surga itu, selain daripada pemberita, yaitu kepada seluruh daripada gembala yang hadir pada saat itu, berita tentang Natal bahwa dunia akan bersuka cita. Dan disitulah pada saat yang sama juga, di situ Tuhan membukakan kepada gembala-gembala itu satu bala tentara surga yang luar biasa sekali, yaitu mereka memuji-muji Tuhan, dan hanya gembala-gembala yang mendengarkan ini, dan juga yang ada di situ yaitu domba-domba itu dan piaraan mereka. Dan hanya kepada mereka sajalah Tuhan mengungkapkan ini. Tuhan tidak mengungkapkan ini kepada yaitu selain daripada gembala. Mengapa Tuhan berikan hak yang luar biasa kepada gembala? Tuhan hanya memberikan kepada gembala satu penampakan ini, dan istimewa sekali. Jadi setiap orang yang ada di dalam firman Tuhan yang kita bacakan, Maria mendapatkan satu tempat yang istimewa, Yusuf mendapatkan satu tempat yang istimewa, gembala istimewa, orang Majus istimewa, dan luar biasa sekali. Dan selain itu ada tempat-tempat di mana juga di sana bukan hanya dipandang sebagai yang istimewa, tetapi ada tempat di mana hati-hati yang jahat itu, seperti Herodes, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang begitu benci dengan kedatangan Kristus. Mereka sudah sejak dari awal di dalam hati mereka sudah menentang ini. Walaupun mereka secara pengetahuan teologi mereka mengerti, mereka secara pengetahuan secara yaitu moralitas mereka baik sekali. Secara pengetahuan umum di dalam hidup sosial, tradisi Yahudi,
mereka luar biasa sekali. Tetapi apa yang terjadi? Herodes, imam kepala dan ahli Taurat adalah orang-orang yang licik sekali, dan dia adalah orang yang sangat ingin sekali, yaitu membunuh Kristus waktu bayi. Nah, saudara, ini puji Tuhan, kita melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan bayi Kristus, dan Tuhan melindungi dan Tuhan mengatur segala sesuatu, bahwa Maria yang demikian tidak memiliki apapun itu. Waktu dia menyingkir ke Mesir, maka disitulah kita melihat bahwa Tuhan memelihara keluarga ini dengan persembahan daripada orang-orang Majus. Saudara, kita akan melihat yaitu peranan wanita di sini. Bagaimanakah wanita itu? Waktu kita membaca apa bedanya Yusuf dengan Maria. Yusuf penuh dengan keraguan-keraguan. Waktu dia ingin melangkah sesuatu langkah, dia ingin menceraikan, dia penuh dengan satu kekhawatiran, dengan hati dia mencintai, dan bahkan dia masih ingin melindungi Maria. Saudara, apakah cara seperti ini cara dari Tuhan? Dengan alasan melindungi akan Maria, melindungi wanita, dia kemudian menceraikan akan Maria itu. Apakah ini jalan terbaik? Alkitab mengatakan tidak terbaik. Tetapi jalan yang paling indah adalah satu yang sudah Tuhan tetapkan, dan itu sudah Tuhan berikan, bahwa Yusuf harus tetap menjadi suami Maria. Tetapi di sana ada satu tulisan yang luar biasa dari firman Tuhan di dalam Matius itu. Sudah dikatakan di sana, Yusuf itu tidak menyentuh Maria, tidak bersetubuh dengan Maria, walaupun perintah ini tidak dikatakan oleh malaikat. Tetapi dia secara bertanggung jawab secara manusia, dia memelihara kekudusan Maria dan kekudusan dirinya dan keluarganya. Maka sampai akhirnya Maria tidak disentuh secara seksual oleh Yusuf, untuk menunjukkan apa? Bahwa Maria sedang di dalam kehidupan dia betul-betul suci, kudus, dan perawan. Dan tidak ada seorang perawan satupun di sepanjang sejarah manusia yang pernah melahirkan seorang anak perawan, melahirkan seorang anak perawan yang hamil. Tidak ada. Tetapi hanya Maria di dalam keperawanan itulah dia melahirkan seorang anak yang disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan dia adalah Yesus, juru selamat dan juru damai antara manusia dengan Allah. Dan di sini ada satu hak yang luar biasa. Yusuf memandang ini sebagai satu pemikiran bahwa ini harus dilewatkan, ini harus diceraikan, ini harus dihindari. Perbuatan-perbuatan ini harus dia lakukan. Mengapa? Dengan alasan secara sosial itu baik, secara hubungan pribadi dengan Maria itu baik, secara perhitungan manusia itu baik. Tetapi di hadapan Tuhan tidak demikian. Tetapi sudah Tuhan atur semua, sudah Tuhan berikan semua. Dia harus yaitu menikah dengan Maria, tetapi dia melakukan dengan ketaatan, dan di dalam takluknya dia, di dalam taatnya dia dan tunduknya dia, sampai dia tidak menyentuh Maria, dan teristimewa adalah tidak bersetubuh dengan Maria. Dan bagaimana reaksi daripada Maria? Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan, kita melihat Maria sangat diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Maria disebut sebagai wanita yang dikaruniai, wanita yang diberkati. Tuhan menyertai Maria. Saudara, Maria waktu mendengarkan kabar dari malaikat Gabriel ini, dia sangat ketakutan sekali. Mengapa? Karena dia tahu jelas bahwa keadaan itu tidak pernah dia pikir, tidak pernah dia sangka. Dan Alkitab mengatakan tiba-tiba dia datang kepada Yusuf, tiba-tiba dia datang kepada Maria, dia datang kepada yaitu Zakaria. Mengapa tiba-tiba? Karena disitulah waktu manusia menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang tahu waktunya kapan Yesus datang, termasuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, saya akan membagi di dalam 4 bagian, yaitu kelompok manusia yang menerima Tuhan Yesus. Yang pertama, kelompok manusia yang menerima Kristus di dalam yaitu bait Allah. Yang kedua, kelompok orang yang menerima Kristus di dalam istana. Dan yang ketiga, yang berada di dalam keluarga seperti Yusuf dan Maria. Dan yang terakhir, yang di luar daripada ini semua, mulai dari gembala sampai orang-orang Majus yang dari timur itu. Jadi orang yang begitu rendah di Israel sampai orang yang tertinggi di dunia itu yang pemimpin datang untuk menyembah. Dan Tuhan mewakili 2 kelompok di luar keluarga, di luar bait Allah dan di luar istana, yaitu 2 kelompok manusia yang sangat terpinggirkan dan manusia yang sangat tertinggi sekali. Ada 4 macam. Dan kita melihat bahwa yang berada di istana dan yang berada di dalam bait Allah, itulah yang menentang kedatangan Kristus. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali juga sama. Banyak akan ditentang bukan daripada orang di luar, tetapi orang-orang di dalam istana, orang yang mau berkuasa, dan orang-orang di dalam bait Allah, yaitu orang-orang yang mengerti tentang yaitu Yesus Kristus, mengerti tentang nubuatan Yesus,
mengerti tentang yaitu siapakah Kristus sebenarnya. Tetapi orang-orang seperti inilah yang pada akhir zaman menentang Tuhan. Dan kita melihat keistimewaan daripada Maria. Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Sudah ada satu rasionalis, seorang gadis yang masih belia itu. Gadis ini, Maria ini berpikir, ia tidak pernah bisa memikirkan bagaimana secara pengertian, aku masih perawan, tidak ada suami, tidak ada siapapun, saya bisa hamil. Maka ini di luar daripada batas kemampuannya. Tetapi Maria diberkati, Maria dikaruniai dengan apa? Tuhan tanamkan iman yang bisa menerima akan kelahiran, akan juru selamat ini. Saudara, ini luar biasa sekali. Maria di dalam segala keterbatasan dia tidak mempunyai satu niat untuk melawan, untuk yaitu tidak taat seperti Yusuf mau melangkah seperti itu. Tetapi dia mengatakan satu kalimat, dan inilah kalimat yang menggoncangkan sekali. Dia mengatakan, jadilah seperti yang engkau katakan. Dan waktu sebelum dia mengatakan ini, malaikat mengatakan, hal itu hanya mungkin terjadi karena Allah yang memerintahkan. Saya ulangi kalimat itu di dalam Alkitab dengan jelas sekali dikatakan demikian. Ayat 37 Lukas pasal yang pertama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada yang tidak bisa Allah perbuat. Allah jika mau engkau melahirkan seorang anak, maka Allah dengan rohnya yang kudus yang sudah ditetapkan ribuan tahun dan sejak kekekalan itu, Tuhan sudah memberikan engkau yang berhak. Maka di sini kita melihat ada pelajaran yang menarik sekali di dalam diri Maria dan juga wanita-wanita yang ada. Saudara, di dalam Alkitab Tuhan Yesus meminjam beberapa hal. Yang pertama, kalau saya catat di sini, saudara, Tuhan Yesus yang pertama meminjam rahim seorang wanita. Meminjam artinya bahwa dia ingin sekali memakai rahim itu. Dia bisa datang langsung jadi manusia, saudara, bisa saja. Tetapi dia tidak memilih melakukan itu, tapi dia memilih dia harus menjadi manusia yang normal, yang betul-betul manusia melalui kandungan Maria, mulai dari 0 titik itu sampai kemudian 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai kemudian ke menit sampai kepada yaitu jam-jam, sampai kepada hari-hari, sampai kepada bulan-bulan, sampai kepada tahun, dan dia sampai dewasa dia menjadi seorang anak, dan itu meminjam rahim seorang wanita bernama Maria. Yang kedua, saudara, dia meminjam mulut-mulut wanita untuk mengatakan kesaksian-kesaksian yang hebat. Nanti saya akan terangkan. Yang ketiga, dia meminjam palungan yang ada, dan bahkan kandang itu dia pinjam. Dan dia pinjam untuk pelahiran, di sana dia diletakkan. Dia tidak diletakkan di istana, tapi dia diletakkan di tempat di mana dia yang memilih sendiri, inilah tempatku, inilah tempat pelayananku yang pertama. Betapa banyak orang ingin melayani di tempat yang besar. Betapa banyak orang lain tidak mau melayani di tempat yang kecil, yang setia dalam hal yang kecil, perkara yang kecil. Dia maunya tempat yang besar, kedudukan yang besar. Tetapi hari ini kita belajar, Kristus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Disinilah dia datang sebagai pelayan, dan disitulah tempat dia adalah di kandang. Yang ketiga, dia meminjam minyak urapan daripada seorang wanita. Dia meminjam yaitu minyak wangi daripada persiapan penguburan dia. Dia pinjam ini dari Maria Magdalena, Maria yang dari Betania. Dan dua wanita ini mengurapi dia dengan hati dan bahkan dengan tetesan air mata. Dan mereka mengurapi Yesus dengan rambutnya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, kita melihat bahwa Tuhan Yesus meminjam jubah daripada yaitu Herodes. Dan Herodes meletakkan jubah ungu itu kepada Kristus, dan dia mengatakan, inilah raja orang Yahudi, dan dipakaikanlah di sana. Dan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus dan murid daripada Herodes sendiri, bahwa dia mengakui dan dia menyematkan dan memakaikan jubah ungu itu kepada Kristus. Inilah meminjam yang keempat. Saudara, meminjam yang selanjutnya adalah Tuhan meminjam tempat untuk perjamuan kudus. Di manakah tempat itu? Banyak orang tidak mengerti sampai hari ini. Itu menjadi misteri. Tetapi Tuhan mengatakan pada muridnya, mintalah pada orang yang ada di rumah yang sudah aku tentukan meminjam tempat. Dan tempat itu demikian besar sehingga 12 murid itu bisa berkumpul, dan di sana mereka mengadakan perjamuan. Dan orang dipinjami tempat ini tidak berbicara, tidak membantah. Dan dikatakan di situ Tuhan memerlukan, silakan. Saudara, yang terakhir, Tuhan pinjam kuburan, yaitu Yusuf Arimatia. Dia mulai dari lahir sampai dia mati, dia pelayanan, semua dia meminjam banyak hal. Dia adalah Allah yang maha pemilik, tetapi dia meminjam segala sesuatu dalam pelayanan.
Dia meminjam semuanya dalam pelayanan. Dia meminjam mulai daripada yaitu tempat rahim sampai tempat kematian. Mulai dari dia pelayanan sampai di dalam seluruh hidupnya dia, dan bahkan meletakkan kepalanya pun dia tidak ada. Saudara, ini adalah satu pelayanan yang demikian luar biasa sekali. Kita harus melihat ini, dan kita melihat wanita di situ yang paling banyak berperan. Mengapa saya katakan wanita? Saudara, wanita diberkati oleh Tuhan yang pada zaman itu disepelekan, pada zaman itu dibuang, dan bahkan selalu dicelah oleh orang-orang Farisi, selalu dihina oleh orang-orang yaitu imam-imam kepala, dan dianggap remeh, tidak mempunyai hak dalam hidupnya, tidak boleh menceraikan suami, tidak boleh bersaksi, tidak boleh melakukan ini dan itu begitu banyak peraturan-peraturan yang ada dalam kitab-kitab orang-orang tradisi Yahudi itu. Maka wanita demikian tertekan luar biasa sekali. Tetapi kita melihat di dalam Lukas ini ada seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan di dalam doa yang demikian luar biasa sekali, selain daripada Maria, yaitu yang bernama Hana. Saudara, kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-36, demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asia. Ia sudah sangat lanjut umurnya, tak tahu berapa umurnya. Sesudah ia kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Nah, setelah umur 84 tahun itu artinya dia selama 84 tahun ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam, beribadah dan berpuasa dan berdoa. Sepanjang sejarah hidup manusia tidak ada satu orang pun yang berada di bait Allah yang berdoa, berpuasa terus di sana memohon pada Tuhan, dan dia mendapatkan satu penglihatan. Dia akan melihat anak lama tinggi itu dengan mata kepala sendiri sebelum dia itu meninggal dunia. Maka di sini kita lihat wanita menjadi satu tempat yang menjadikan kita sadar wanita itu adalah wanita yang penuh dengan doa. Kalau kita lihat di dalam gereja, siapakah orang-orang yang sangat setia di dalam doa? Orang yang sangat setia di dalam, dia akan yaitu berdoa, berpuasa untuk datang ke gereja pagi-pagi. Saudara, kita mendapatkan satu konfirmasi dari Alkitab adalah wanita. Maka wanita mendapatkan tempat di mana dia bisa berdoa syafaat lebih kuat daripada laki-laki, lebih luar biasa daripada laki-laki pada umumnya. Kalau kita melihat hampir semua yang ada di gereja, orang yang kuat berdoa itu adalah dari kaum wanita. Maka puji Tuhan, kita jangan menghina wanita walaupun lemah, tetapi punya satu daya kekuatan doa ditulis dalam Alkitab. Yang kedua, wanita yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, yang membantu akan yaitu imam yang bernama Elisabeth. Dia seorang yang mandul, tetapi dia diberkati oleh Tuhan dan akhirnya menyadarkan suaminya. Banyak hal yang disadarkan sampai akhirnya suaminya mendapatkan satu kebisuan yang tidak bisa bicara, dan waktu anak itu lahir, Yohanes lahir, dan dia akhirnya bisa berbicara pada saat Yohanes itu pada saat ucapan daripada nama Yohanes keluar dari mulutnya, barulah dia dilepaskan kebisuannya itu. Maka di sini kita melihat Hana sebagai pendoa syafaat. Hana sebagai seorang yang yaitu berpuasa sebagai contoh selama 84 tahun dia dipakai oleh Tuhan, dan tidak ada dalam sejarah manusia, tidak ada dalam sejarah gereja seorang yang tidak pernah keluar dari rumah Allah atau bait Allah yang berdoa selama 84 tahun. Dengan luar biasa sekali dia menunggu dan sampai dia mati. Selanjutnya kita melihat ada perempuan yang dihina oleh orang, ada perempuan yang sangat disepelekan oleh orang dan bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat, yaitu perempuan Samaria. Saudara, perempuan Samaria sebelum Tuhan mengutus orang lain, sebelum Tuhan mengutus 12 murid, 70 murid dan mengutus dengan amanat agung itu, ada satu peristiwa yaitu di tanah Samaria yang Tuhan persiapkan, dan waktu di dalam perjanjian baru di dalam kisah para rasul, disitulah Samaria menjadi kunci untuk pengabaran Injil ke seluruh dunia. Selain Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, kita baru tahu jelas bahwa Samaria ini satu kunci untuk membuka dunia yang belum disentuh oleh Injil. Siapa yang dipersiapkan oleh Tuhan? Misionaris yang pertama yang memberitakan, dan waktu bertemu dengan Kristus dan dia tahu dosa-dosanya dan dia beritakan betapa dia berdosa sekali, dan dia mengatakan ada orang yang tahu tentang dosa-dosa dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dia sebagai pemberita firman Tuhan, pemberita tentang Kristus sebagai Injil yang hidup itu, dia beritakan kepada teman-teman orang kampungnya mereka semua. Maka seluruh orang kampung itu digerakkan dengan kesaksian wanita Samaria atau perempuan Samaria ini, yang dianggap tidak bisa dianggap sebagai kesaksian yang sah.
Tetapi mengapa pada hari itu semua orang datang? Karena ada perubahan hidup dari perempuan ini. Perempuan yang penuh dengan kekurangan ajaran, tetapi sekarang bisa bersaksi tentang Mesias, tentang yaitu nabi yang sangat diurapi, tentang yaitu kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulut dia. Begitu baiknya, maka semua orang ingin tahu siapakah yang mengubah perempuan ini. Maka mereka semua bertemu dengan Kristus. Setelah Kristus berbicara, di sanalah semua rakyat, orang-orang kampung itu berbicara. Dulu aku mendengar tentang engkau dari wanita ini, tetapi hari ini aku langsung mendengar dari engkau. Saudara, kemudian Yesus tinggal beberapa saat dan mengajar mereka di sana. Ini adalah langkah bibit misi di dalam Kisah Para Rasul, di mana Filipus yang akhirnya menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa menggerakkan tanah Samaria ini. Dan selanjutnya, saudara masih ingat tentang seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali di dalam jiwa persembahan, di dalam jiwa penyembahan pada Tuhan, seorang janda yang miskin. Kenapa Tuhan tidak mempersembahkan, yaitu memperlihatkan pada kita orang yang kaya berikan persembahan dan Tuhan katakan, ini yang baik? Tidak. Mengapa? Saudara, itu adalah hak Tuhan yang mengangkat wanita yang sudah miskin, janda, dan tidak memiliki apa-apa. Dan dia hanya memberikan, yaitu yang paling minim dia berikan persembahan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, perempuan ini persembahannya lebih diterima Tuhan, lebih berkenan daripada Tuhan, daripada semua orang yang ada pada saat itu, yaitu orang-orang kaya memberikan dengan yaitu kelebihan mereka. Maka pada saat Natal ini, apakah kita memberikan yaitu persembahan kita karena dari kelebihan, ataukah kita seperti seorang wanita janda ini, memberikan yang terbaik pada saat Natal ini, memberikan yang terbaik pada saat-saat di mana Tuhan menuntut kita, yaitu persembahan hidup yang diwakili dengan yaitu hanya sepeser uang itu, sepeser yang uang yang hanya dia bisa hidup untuk hari itu, dan dia persembahkan pada Tuhan semuanya, janda miskin ini. Dan kita bisa melihat pada Lukas pasal yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Hanya 2 peser, hanya 2 peser. Semua beri dari kelebihan, dia hanya memberikan. Apakah dari kekurangan? 2 peser itu sangat kurang sekali. Tetapi disitulah Tuhan memberikan contoh yang luar biasa sekali, yaitu apa? Dia memberikan 2 peser seluruh hidupnya yang merupakan taruhan dia. Jangan melihat uangnya waktu memberikan persembahan. Waktu Natal jangan melihat pada uangnya, jangan melihat pada kegiatannya. Lihat pada yaitu makna hidup dia waktu dia persembahan. Nah, sudah disinilah janda miskin dipakai oleh Tuhan sebagai satu contoh persembahan yang dikenal oleh Tuhan. Maka kita kalau menjadi wanita, jangan kau mengatakan, aduh Pak, saya wanita yang miskin, saya ibu yang miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara, jangan mengatakan demikian. Kenapa? Hari ini Tuhan mengatakan wanita itu diberkati Tuhan luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena janda miskin pun dipakai sebagai bukti oleh Tuhan bisa memberikan persembahan yang sangat dikenal oleh Tuhan, bukan orang kaya. Jadi saya bukan menghina orang kaya, tetapi di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai orang yang dianggap tidak pernah bisa beri persembahan, tapi persembahan orang janda miskin ini, seorang wanita janda miskin ini sangat berkenan pada Tuhan. Selanjutnya, siapakah yang diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan sebagai kesaksian kebangkitannya? Dan ada 2 hal di sini. Satu adalah wanita-wanita yang mengurapi Kristus dengan tetesan air matanya dia. Orang-orang mengurapi Kristus, wanita-wanita yang mengambil buli-buli dan memecahkannya dan menuangkan kepala Yesus dan kemudian mengolesinya ke tubuhnya dia sebagai persiapan untuk kematian dia. Dan bahkan dia mengatakan pada Petrus, engkau waktu aku datang, engkau tidak menyambut aku seperti ini. Engkau tidak mencium aku, engkau tidak memberikan minyak urapan, dan engkau tidak mengatakan apa-apa padaku. Tapi wanita ini memberikan persembahan yang baik. Dan di situ ada manusia yang jahat yang mengatakan, buat apa persembahan seperti ini? Buat apa? Dan dia mengatakan, lebih baik dikasihkan dalam persembahan itu uang yang begitu banyak untuk minyak itu, yang begitu wangi, yang begitu mahal itu. Kasihkan fakir miskin, kasihkan orang miskin. Siapakah yang mengatakan demikian? Yaitu Yudas. Saudara, Yudas mengatakan satu perkataan dan perbuatan yang dilakukan itu baik, tetapi motivasi dia adalah sangat jahat sekali. Maka kita melihat apa yang dikatakan baik belum tentu di hadapan Tuhan itu baik, karena motivasi hati mula yang dilihat oleh Tuhan. Maka wanita-wanita menjadi penyaksi yaitu kebangkitan Kristus. Dan wanita yang pertama kali bertemu Kristus setelah kebangkitan,
adalah seorang wanita, Maria Magdalena, bukan laki-laki. Dan bahkan Petrus waktu diberitakan tentang ini, Petrus pun ingin tahu dan dia lari, tapi Yesus juga tidak ada di sana dan dia tidak bertemu Yesus. Dan hanya yang pertama kali bertemu tubuh Kristus dalam tubuh yang baru, wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara, kemudian kita teliti dalam Kisah Para Rasul, wanita seperti Lydia, wanita seperti Dorcas, wanita seperti Febe, wanita seperti Priscilla dengan suaminya Aquila, dan wanita seperti Eunice, seperti Eunike, wanita seperti Louis, dan wanita-wanita begitu banyak seperti Damaris, dan seluruh wanita-wanita itu sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan dan bahkan dipakai oleh Tuhan sebagai pendukung misi akan Tuhan. Maka saudara, kembalilah pada firman Tuhan. Apa yang harus kita pikirkan hari ini dan pelajaran apa yang harus kita pikirkan dan kita harus jalankan. Kita harus mengamini. Saudara, yang pertama, jangan pernah menyepelekan siapapun waktu kita di dalam perayaan Natal. Suatu hari saya pernah mendengar satu perayaan Natal, ada seseorang mengatakan, dan dia karena kecewa sekali dengan satu gereja karena anaknya tidak diterima. Anak ingin duduk di depan tetapi diusir. Ini bukan tempat anakmu, ini tempat untuk orang-orang yang sudah ditempatkan di sini. Walaupun dia sudah terlambat, tapi ini undangan khusus, engkau tidak boleh duduk di sini. Ini VIP, silakan kau duduk di belakang. Maka dia kecewa sekali karena di belakang dia diusir suruh ke depan. Waktu di depan dia katakan, ini bukan tempat dudukmu, ini VIP, silakan kau pergi. Dan waktu dia cari tempat tidak ada, maka dia pulang dengan hati kecewa. Apakah kita merayakan Natal seperti ini? Apa kita merayakan dengan hati kecewa seorang ibu yang melihat anaknya perempuan diusir di gereja, tidak ada tempat di gereja di sana di sini, dan waktu dia pulang dengan hati menyesal. Maka pada waktu dia berbicara dengan hamba Tuhan itu, hamba Tuhan itu mengatakan, ibu, engkau jangan kecewa. Kenapa? Karena Yesus waktu mencari tempat pun dia kemana-mana, tidak ada tempat, dan dia tempatnya di mana? Di kandang. Maka malam itu ibu itu merayakan Natal dengan hamba Tuhan ini, dan dia undang ibu ini dan ke rumahnya dia yang begitu sederhana. Dia bukan hamba Tuhan dari gereja itu, tapi dia hamba Tuhan yang berada di daerah, berada di tempat yang pinggir, dan dia mengundang ibu dengan anaknya dan berbicara dengan dia, dan kemudian dia mengatakan, mari merayakan Natal dengan aku. Aku sudah mau bersama-sama, dan aku pun ingin mencari orang-orang seperti engkau. Maka disitulah anaknya bersuka cita, dan kemudian anaknya disuruh menyanyi. Dan karena hamba Tuhan ini bisa memain gitar, maka anaknya disuruh menyanyi lagu Malam Kudus bersama-sama. Anak itu memimpin, dan di sana waktu dia melakukan dan menyanyikan lagu ini, maka ibu itu kemudian hatinya tentram. Kenapa? Dia baru sadar bahwa rajanya yang datang pun tidak ada tempat. Kalau aku masih mending, masih ada yang menyambut, tetapi Kristus tidak ada. Tetapi puji Tuhan, mama dan papanya dia menyertai, walaupun di tempat yang hina seperti itu. Maka di sini kita melihat hal yang sangat unik sekali. Saudara, jika kita di dalam gereja kita tidak mendapatkan tempat yang kita ingin dapatkan tempat, aduh saya ingin berapa tempat ini, saya ingin show, saya ingin menunjukkan performance saya ingin anak saya dilihat orang, saya ingin anak saya yang yaitu tampil di depan. Saudara, jika tidak ada tempat bagi anakmu, jangan menyesal. Mengapa? Karena Kristus pada saat dia datang tidak memiliki tempat. Yang kedua, banyak hal di dalam kejadian Natal ini sangat yang luar biasa sekali. Maka saya menyaksikan ada seorang anggota jemaat kita yang waktu dia kena penyakit leukemia, saudara, pada waktu dekat dengan Natal ini akhirnya dia meninggal. Dan dia mengatakan, Tuhan, apa maksudmu engkau memberikan aku penyakit kanker leukemia ini? Maka dari adiknya, dari suaminya, dari keluarganya, di situ ada kesaksian yang luar biasa sekali. Dia mengatakan, mengapa Tuhan berikan aku seperti ini, dan akhirnya aku harus menghadap Tuhan. Maka adiknya menyaksikan dengan kejadian cicitnya ini, maka dia mengerti satu hal. Tuhan sedang mempersiapkan dengan penderitaan daripada cicitnya, penderitaan anaknya ini. Maka papa dan mamanya menerima Tuhan Yesus Kristus, dan suaminya dikuatkan, dan anak-anaknya di masa mendatang saya percaya Tuhan akan jamin. Maka daripada suami ini saya meminta dia datang di dalam kelompok kami Sharing Life, dan disitu saya ingin dia menyaringkan ini, saudara. Untuk apa? Supaya orang-orang mendapatkan berkat pada waktu Natal ini. Kita bukan merayakan Natal dengan hati yang berbunga-bunga, berpesta-pesta yang luar biasa, bukan. Tapi kita mendapatkan makna yang dalam. Waktu orang Natal, orang meninggal dunia karena kanker leukemia, tetapi dia mendapatkan satu kekuatan. Dan di situ kita melihat bahwa Kristus melakukan yang mustahil. Dan dia melihat gak mungkin papa mamanya itu bisa percaya Tuhan. Tetapi dia berdoa terus sampai akhirnya dia menunjukkan di dalam saat yang terakhir pun, waktu dia mau mati pun, dia mengatakan, aku tetap setia pada Kristus. Tuhan tolong aku.
maka dia sudah siap dan sekarang keluarganya menerima Kristus semua. Saudara, ini kesaksian hidup yang sungguh-sungguh terjadi di dalam pada waktu hari-hari Natal seperti ini. Ada satu kekuatan. Dan bagaimana saudara kalau kita membayangkan Yusuf dan Maria di dalam perjalanan itu waktu dia ke Mesir, dan pada saat itu saudara bayangkan sekali, pada saat dia membawa yaitu istrinya Yusuf ini, Yusuf membawa istrinya ke Mesir, jalan kembali lagi ke sana dan bertemu dengan orang-orang Majus dalam perjalanan yang luar biasa susahnya dari Mesir, kemudian kembali lagi ke tempat di mana yaitu di Bethlehem. Saudara, putar-putar seperti itu. Tetapi sebelumnya Maria dari Nazaret ke Yehuda, di dalam kandungan dia harus melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Nazaret ke Yehuda, tanah Yehuda atau di daerah Yerusalem itu. Saudara, itu luar biasa tanah itu, tanah naik turun di dalam hamil itu. Dia tetap dalam hatinya dia tahu ini adalah anak Allah tinggi. Maka dia mengerti akan satu hal, Immanuel, yang dia pernah jelas. Dia pernah mengerti ini dari suaminya, dan suaminya dikatakan anakmu akan disebut sebagai Yesus, yang juga disebut sebagai Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Maka di seluruh kehidupan kita, hal yang ketiga, kita mendapatkan satu kekuatan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersyukur sekali pada saat sekarang ini bahwa wanita-wanita yang begitu setia dalam firman Tuhan itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sekali. Dan khususnya puji-pujian Maria Magnificat itu menjadi satu puji-pujian yang kalau kita ubahkan dengan satu penjelasan dan kita pikirkan dengan luar biasa sekali, di situ ada satu hati Maria yang begitu sulit menerima akan kejadian ini, tetapi dia menyerahkan dan dia mengatakan, mengapa engkau tilik hambamu, tapi aku tahu Tuhan, engkaulah Allah yang begitu luar biasa yang menyertai aku sampai selama-lamanya. Dan di situ dituliskan di dalam nyanyian Maria itulah kita melihat di dalam yaitu nyanyian Maria. Saudara, saya akan bacakan pujian daripada Maria sebagai ayat yang terakhir. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah tulus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah sampai kepada kemuliaan Dia. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara, mari kita berdoa dan kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita setiap wanita mendapatkan satu hati yang dibukakan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kita berdoa biarlah kita semua dipakai wanita-wanita menjadi pendoa syafaat, menjadi memberi contoh persembahan yang baik, berdoa bagi anak-anaknya, dan juga memiliki hati yang bisa menjadi saksi Kristus mulai dari awal pelayanan sampai kepada kebangkitannya. Dan disinilah Tuhan berkati kaum wanita dan luar biasa bekerja sama dan bergandengan tangan dengan laki-laki yang merupakan satu keseimbangan di dalam misi, sehingga misi itu menjadi sempurna di tangan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa dan kita menyaksikan di dalam hati kita mau Tuhan bertahta pada waktu Natal ini dengan hati yang penuh kerendahan seperti yang diceritakan oleh Maria. Engkau melihat kerendahan hambamu ini. Saudara, marilah setiap wanita, setiap laki-laki dan setiap orang yang mendengarkan pada hari ini, marilah kita merendahkan hati kita, merayakan dengan kerendahan hati, bukan dengan kecongkakan, dan kita masuk di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu pada malam hari ini kembali Tuhan di dalam perayaan Natal yang besar ini Tuhan. Kami tidak mau kehilangan akan Engkau yang lebih besar daripada seluruh perayaan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami tahu kami seringkali terkecoh, kami seringkali yaitu dibingungkan dan bahkan disesatkan Tuhan. Karena beberapa hal yang kami rayakan bukan Engkau dalam kehidupan kami, tetapi adalah penampilan-penampilan lahiriah manusia.
Tuhan jadikan kami sebagai yaitu teladan-teladan yang memberikan teladan pada dunia ini, dan khususnya bagi wanita-wanita yang sudah berdoa, yang sudah sungguh-sungguh hidup mempersembahkan diri pada Tuhan. Dan kami melihat Tuhan akan seorang gadis yang Engkau pakai rahimnya, Engkau pakai hidupnya, Engkau pakai hatinya, dan Engkau pakai untuk menyaksikan akan Engkau, bahkan mulai dari lahir sampai kematian Tuhan. Engkau disalibkan dan sampai kebangkitanmu, dan wanita-wanita yang ada di sekelilingmu menyertai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengangkat kembali derajat wanita yang disepelekan oleh agama-agama, yang dibuang dengan moralitas manusia, yang juga dihina oleh para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin dunia ini. Tetapi Engkau sendiri Tuhan, Engkau mengangkat pelacur, Engkau mengangkat orang-orang yang berzina, Engkau mengangkat orang-orang janda-janda miskin, Engkau juga mengangkat orang-orang yang tidak memiliki yaitu orang tua, tidak memiliki yaitu kehidupan yang layak di masa mendatang. Tuhan, Engkaulah orang yang berada di sisi orang-orang tersisihkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat Natal ini kembali kami ingat Tuhan, bahwa seluruh peristiwa Natal yang begitu luar biasa diterima oleh orang-orang yang rendah hatinya, seperti Gembala, seperti Maria, seperti Zakaria, seperti Yusuf, dan juga seperti orang-orang Majus yang mau datang menyembah Engkau Tuhan. Dan Natal tidak pernah punya makna kalau kami punya hati seperti Herodes yang ingin tahu banyak firman Tuhan, tetapi hanya ingin membunuh Engkau, ingin kedudukan kami tetap aman, ingin apapun yang terjadi dalam hidup kami, yaitu posisi kami tetap yaitu seperti sekarang ini. Kami tidak mau kehilangan Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang bertobat di hadapan Tuhan, karena kerajaan-Mu sudah demikian dekat. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan malam yang indah ini. Biarlah Engkau pakai malam ini sebagai satu yang membuat kami yaitu bersemangat, kembali berkobar-kobar, berjiwa misi, melayani Engkau, memberitakan Juru Selamat sebagai penebus kami adalah Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ku yakin